Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam Suara Perempuan Muslimah. Bicara tentang musik, musik banyak penggemarnya dan bisa didengarkan di mana saja. Begitu juga dengan Islam, juga bisa menyebarkan kebaikan dan ajaran-ajarannya lewat bermusik. Tamu saya kali ini adalah seorang muslimah yang berprofesi sebagai seorang musisi, Dinda Puspitasari. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah Mbak Devi, kabar baik. Terima kasih ya sudah datang di Suara Perempuan Muslimah dan kita akan berbagi dengan para sahabat Zakat TV. Sama-sama. Dinda tadi disinggung tentang musik. Iya. Seberapa sih arti musik bagi Dinda? Musik itu buat saya sudah mendarah daging karena kebetulan saya juga terlahir dari keluarga musisi, ayah saya musisi. Kakak saya juga ada yang musisi, jadi sudah keseharian saya sepertinya seperti itu. Dan seperti yang tadi juga sempat saya singgung sedikit para sahabat Zakat TV, bahwa manusia itu sebenarnya juga hari-hari bermusik. Iya, betul ya, sekali. Dengan degup jantung dan kita mengeluarkan suara itu juga bermusik. Nah Dinda, musik yang Dinda geluti itu genre-nya apa? Karena saya memainkan alat perkusi yang kayaknya kok cocok di hampir segala genre, pasti tidak lepas dari alat musik perkusi. Kita lihat di dangdut ada perkusi, di Latin music ada perkusi, di rock kadang-kadang juga pakai perkusi. Jadi kalau saya tidak apa spesifikasinya, tapi alat yang saya mainkan memang spesifik Latin percussion. Latin percussion. Tapi bisa digunakan untuk hampir segala genre. Dan seperti yang sahabat Zakat TV lihat di depan kami, di depan kita semuanya ada konga. Gitu. Dan ini ada spesifikasi. Bisa ada satu ritme sendiri yang Dinda mainkan. Boleh, ya. Sedikit aja ya Din, nanti kita akan ngobrolnya banyak. Oke Mbak Devi. Kalau ini ritmenya apa? Ada namanya? Ini namanya mambo. Mambo, oke. Ritme mambo yang biasa dimainkan di irama musik Latin. Oke, ada lagi? Mungkin? Ada. Kalau kita main dangdut bisa juga. Seperti itu. Oke. Nah Dinda, tadi sudah sekilas, ya nanti lagi ya. Iya. Sekilas kita sudah bicara soal musik dan dari Dinda kita juga tahu bahwa ternyata perkusi dimainkan di genre manapun. Iya, betul. Gitu ya. Hampir semuanya mengenal dan mempergunakan perkusi. Perkusi, iya. Dan konga adalah spesifikasi yang Dinda bisa. Iya. Gitu. Dinda, kalau para sahabat Zakat TV juga lihat Dinda berpakaian seperti berhijab. Iya, berhijab. Ya? Nah, apa Dinda? Ada cerita di balik itu bahwa sementara Dinda adalah seorang musisi yang mungkin pekerjaannya lebih banyak menuntut untuk malam hari atau di lingkungan yang Dinda harus fleksibel. Ada cerita tersendiri apa memang Dinda dulu juga sudah berhijab kemudian bermusik atau bagaimana? Saya bermusik lebih dahulu, itu kira-kira tahun 94, tapi belum berhijab. Terus saya berhijab itu mulai tahun 2008 akhir kira-kira. Nah itu pertama-tamanya saya sempat begitu saya sudah berhijab, oke saya tidak mau main musik. Gitu. Saya punya pandangan seperti itu, kalau kayaknya kok berat nanti saya keluar. Ada tuntutan sosial. Iya, gitu. Itu mungkin sudah rahasia umum ya, kalau pakai jilbab itu kayaknya main musik ada kontra mungkin gitu ya. Jadi saya sempat oke saya tidak mau main musik, tapi ternyata jiwa itu bergejolak terus karena saya mungkin karena terlahir dari musisi, keluarga musisi, jadi itu nggak bisa hilang gitu ya. Nah pada saat Dinda memutuskan untuk saya akan berhijab dan saya akan berhenti bermusik, pasti ada kontra dari keluarga. Betul sekali. Bisa diceritakan? Kebetulan kakak saya ada yang seorang musisi juga, dia drummer. Kakak saya laki-laki, dia sempat sedih juga mendengar saya, Mas saya nggak mau main musik lagi gitu. Terus saya juga sekarang sudah pakai jilbab. Dia sempat dia tidak mempermasalahkan saya berjilbab, tapi kenapa kamu tinggalin musik itu gitu, dan yang mana dia merasa saya seperti temannya kan gitu ya, sama-sama musisi, jadi
ya gimana dong kamu, tapi itu terserah kamu deh, itu pilihan kamu. Jadi kami sempat ada adu argumen, iya, gitu ya. Dan saat itu pastinya Dinda yang sudah lahir dari keluarga musisi, gitu ya, pasti ada kegalauan antara ingin meninggalkan tapi juga ingin meneruskan. Iya betul sekali. Gitu. Jadi saya sempat, aduh gimana ya, tapi terjawab pada saat teman saya ada yang suatu hari telepon, teman musisi saya telepon, dia minta tolong saya untuk saya bantu dia gitu bermain musik. Main musik. Dia, apa yang terjadi saat itu? Saya gini, aduh gimana ya, karena dia belum tahu saya berhijab. Terus saya gimana saya bilang, karena akan menjadi cerita yang panjang dan saya orangnya paling males deh cerita panjang, apalagi by phone ya. Jadi saya bilang, Mbak, saya nggak mau main musik lagi. Oh kenapa gitu? Iya saya, jadi cepet dan itu sangat tidak teratur gitu ya kalimatnya. Tapi akhirnya dia terus oke, saya datang deh, karena dia tolong banget please gitu. Oke, saya bantu. Nanti saya cerita di sana aja deh. Begitu ketemu di studio, dia baru tahu, oh kamu sekarang seperti ini berhijab gitu. Terus tapi saya sudah sempat takut gimana dia welcome nggak? Dia menerima nggak? Ternyata alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Dia tetap welcome saya main dan sudah akhirnya acara itu berjalan. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah saya juga masih eksis di ya. dunia musik. Banyak teman-teman juga yang masih calling saya gitu untuk mengajak saya main musik dan mereka semua akhirnya sudah tahu saya berhijab. Dan ada cerita menarik juga bahwa Dinda juga tidak membatasi diri untuk bermain dengan siapapun. Iya betul sekali. Gitu. Ada cerita menarik apa Dinda? Saya bermain musik dengan semua musisi yang tidak semua muslim dan mereka juga welcome. Itu tidak masalah. Dan mereka juga menghargai dan menghormati Dinda. Sama seperti yang apa Dinda lakukan untuk mereka. Iya. Gitu ya. Jadi akhirnya kebersamaan melalui musik pun terjawab oleh Dinda dan artinya berhijab itu bukan sebagai pembatas. Iya. Betul. Gitu ya. Jadi awal saya kekhawatiran saya tadi ternyata tidak ada. Dia itu hanya ketakutan. Dan akhirnya Dinda bisa membuktikan ke kakaknya Dinda bahwa aku masih bisa tampil meski aku berhijab. Nah, kalau bicara soal hijab atau pilihan model yang Dinda sebagai pilihan gaya Dinda untuk tampil, itu Dinda lebih cenderung bagaimana? Karena sepertinya perkusi adalah alat musik untuk laki-laki ya. Iya, jadi saya memang kombinasikan bagaimana saya tetap elegan ya, gitu. Saya berusaha untuk tetap sopan. Ya ada semi maskulin juga, tapi tidak meninggalkan sisi femininnya. Jadi saya mainkan aja gitu. Saya untuk urusan penampilan saya juga minta saran sama kakak-kakak saya gitu, yang mereka juga perhatian juga dengan hijab. Dinda, sebentar lagi kita akan banyak ngobrol. Sahabat Zakat TV, bagaimana Dinda akhirnya tetap menekuni dunia musiknya dan masih banyak kebiasaan Dinda lainnya. Sesaat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, berjumpa lagi dengan kami di acara Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, seperti kita lihat di hadapan saya sekarang tidak hanya dengan Dinda, tapi ada siapa namanya? Bonti. Assalamualaikum Bonti. Salim dulu. Waalaikumsalam. Lucu ya, Bonti di sekolah. Terus sekarang kok ikut Mbak Dinda? Berarti nggak sekolah? Tadi aku izin. Izin? Boleh ya? Boleh. Untuk ketemu dengan sahabat Zakat TV. Dinda ternyata punya kebiasaan tidak hanya bermain musik, sahabat Zakat TV, tapi juga memainkan boneka. Ada ceritanya gimana nih? Kok
tiba-tiba dari musik ke boneka, sama-sama di dunia hiburan ya? Iya, betul sekali. Kebetulan saya juga concern di bidang pendidikan khususnya anak-anak. Karena apa ya, saya tergerak aja gitu dengan, saya senang dengan anak-anak kecil, dengan tingkah Dunia lakunya mereka gitu ya. Sesuatu yang buat saya tuh penasaran gitu, karena mungkin saya juga karena terakhir dari keluarga saya bontot, anak paling kecil. Jadi saya nggak punya adik kan, gitu. Saya senang gitu loh, senang anak kecil gitu dengan segala tingkah laku mereka gitu, yang membuat saya akhirnya saya pengen nggak cuman senang gemes, tapi saya juga pengen mempelajari gitu mereka dunia mereka seperti apa sih? Iya. Dan gitu. bentuk komunikasi Dinda lewat musik juga. Lewat musik juga. Dan satu-satunya juga dengan lewat si Bonti ini. Iya, Bonti suka ketemu sama anak-anak yang lain? Iya. Dinda bingung nggak kalau saya ngomong sama kamu terus saya ngomong sama Bonti? Insya Allah Sahabat Zakat TV kita siksa sama-sama Dinda. Silakan Mbak, silakan disiksa. Bonti udah dari tahun berapa Bonti main bareng sama Mbak Dinda? Sama ini namanya Bunda. Oh Bunda, bilangnya Bunda Dinda. Bunda Dinda. Iya. Dinda di hari-hari juga sering untuk berlatih. Karena itu kan harus ada untuk merubah suara atau bagaimana? Saya meskipun nggak pegang Bonti, kalau saya kebetulan juga mengajar di sebuah TK Islam di Bilangan Bekasi ya. Saya menerapkan cara berkomunikasi dengan mereka, kadang-kadang saya pakai suara ini si Bonti ini, meskipun saya nggak megang bonekanya, jadi mereka supaya mereka tertarik dan gitu. membuat sesuatu yang betul sekali. Kadang-kadang kan anak-anak suka nggak, kita mau teriak-teriak mereka malah semakin lari ya gitu. Jadi saya cara mengalihkan perhatian mereka supaya mereka, kadang-kadang kalau saya lagi susah gitu ya, kalian gini dong gitu, mereka nggak mau kan? Jadi gitu. merubah suara Ya harusnya gini, Ayo kita belajar sama-sama yuk. langsung pada ini siapa tuh kok gitu. Bundanya suaranya beda Iya. gitu. Dinda juga mengajar, itu berarti juga mengajak Bonti sesekali di depan anak-anak? Terutama untuk event-event khusus ya, gitu. Event-event Kalau khusus. ya kalau lagi ada acara perpisahan gitu, atau ada acara santunan anak yatim gitu, saya melibatkan Bonti di event itu. Oke. Nah ini sekarang bicara soal konsep berbagi gitu ya, bahwa kita memberi zakat atau infak itu adalah suatu kewajiban terhadap kaum muslim, betul kita sekali. sebagai muslim. Nah Dinda, dan ternyata tadi juga ada statement di awal bahwa ternyata memakai kerudung atau berhijab itu bukan pembatas, Iya, gitu bukan ya, halangan untuk berkreasi untuk apapun, berkreasi, betul baik sekali. ini bermusik maupun sekarang juga bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dan yang menarik bagi Dinda adalah Dinda menggunakan media boneka untuk berkomunikasi untuk anak-anak, gitu ya. Nah, bagaimana konsep berbagi Dinda gitu ya di luar kewajiban seperti zakat dan infak? Saya memberikan kontribusi saya untuk anak-anak, terutama anak-anak duafa itu lewat hiburan-hiburan yang saya berikan gitu ya. Jadi dengan si Bonti, saya dengan talenta saya di musik gitu, saya juga mencoba berbagi dengan mereka di kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dengan kata lain tidak bersifat komersil seperti itu. Jadi mereka juga bisa menikmati hiburan yang saya berikan. Pokoknya intinya saya mau membuat mereka senang. Gitu ya. Gitu. Nah, Dinda, kalau misalnya ada teman-teman kita atau para sahabat Zakat TV yang menyaksikan ini dan ingin melatih diri mereka gitu ya untuk membangun apa sih yang talenta apa yang mereka miliki gitu, pernah ada yang share gitu ke Dinda, atau mungkin nanti mereka suatu saat ingin berdiskusi dengan Dinda, apa yang Dinda akan lakukan? Boleh, silakan. Ya mereka bisa menghubungi saya lewat korespondensi macam-macam ya gitu. Selama ini ada banyak yang suka
Misalnya ingin belajar kongga mungkin. Kalau atau untuk apa. musiknya ya Iya. sudah ada beberapa yang tertarik ingin Nah, belajar. itu kan perlu metode gitu ya, metode pembelajaran bahwa memang sih kalau kita lihat secara fisik, oh ini kayaknya mudah ya, hanya dipukul. Tapi ternyata tadi ada beberapa ritme yang khusus gitu kan. Iya, betul Itu sekali. Dinda juga mempelajari metode-metode itu dan diaplikasikan untuk belajar atau membuat sendiri. Kalau untuk ritme-ritmenya selama ini ritme yang saya kuasai belum dipakai untuk mengajar ya, mengajar apa anak-anak. Tapi kita bisa gunakan seperti memukulnya aja ya. Itu kita bisa gunakan di apa menerapkan pelajaran, memberikan pelajaran. Jadi seperti gini. Anak kecil itu kalau kita ajarkan Ritmis. itu mereka Ritme. bisa mensimulasi otak mereka, ternyata ada teori seperti itu. Jadi kalau bagaimana cara memukul, membuat irama melalui kongga itu Memang tidak, iya. belum Dinda ajarkan. Mungkin kalau untuk anak yang mau belajar khusus perkusi kongga iya, tapi kalau dihubungkan dengan pelajaran itu lewat Bagaimana dia berani iya. memukul. Iya, Oh, kadang-kadang tidak menutup kemungkinan saya memulai pelajaran itu kelas saya tuh kelas ada bangku-bangku gitu. Itu Iya. mereka saya suruh mukul gitu ya. Mereka juga melakukan dengan senang gitu, dan itu saya beri pengertian bahwa ini bukan memukul-mukul dengan Asal. liar ya, tapi mereka yang terarah. belajar untuk iya gitu. Saya buka Padahal Dinda pelajaran. tidak mengajar di suatu institusi pendidikan musik ya? Iya, Bukan. tidak. Itu sekolah umum. Iya, sekolah umum. Dan kalau boleh tahu usianya dari usia berapa sampai berapa murid-muridnya? 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Iya. Dan semua itu Dinda pegang ya? Saya menghandle yang 2 3 dan 3 4. Berarti 2 sampai 4 tahun ya. Iya. Berarti itu masih usia dini. Iya. Belum TK ya? Belum TK. Gitu. Berarti kita juga sekali. mesti Dinda pasti punya teknik khusus untuk apa namanya? Untuk menghadapi mereka Iya, gitu. betul Bagaimana sekali. emosinya segala macam. Sahabat Zakat TV, kita akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana Dinda dengan dunia anak-anak dan bagaimana Dinda dalam kesehariannya mengajar sebagai seorang guru dan juga sekaligus menjadi seorang musisi. Sesaat lagi kita lanjutkan ya Dinda di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Bonti, ngapain kok masih? Bonti pinter ya ternyata ya dia mainnya. Iya, Bonti bisa main juga. Sahabat Zakat TV, ternyata tadi apa yang Dinda ceritakan sudah diwujudkan dan bisa dibuktikan oleh Bonti. Bonti ternyata juga bisa bermain kongga gitu. Iya. Paling tidak seperti ini ya Din ya, waktu apa anak-anak muridnya Dinda kurang lebihnya lebihnya seperti ini gitu ya. Meskipun ini sebenarnya aja mainnya asal-asalan. Tapi, nah bagaimana Dinda mengarahkan paling tidak saat itu juga terlihat kan di anak-anak itu bahwa emosi mereka keluar gitu ya, terlihat mereka enjoy sekali gitu ya. Dan itu bisa jadi bagian dari pembelajaran mereka. Iya, betul gitu ya. sekali. Ada hubungannya Kak sepertinya ya, apa ketukan itu dengan perkembangan otak kanan? Iya, minimal mereka sudah mengeksplor gitu ya, gitu. Karena gini, saya lihat siapa tahu ada yang berbakat musik, itu dia jadi tidak dipendem aja kan, karena kan saya bukan sekolah musik ya. Oke. Gitu. Jadi Dinda juga di apa namanya di sistem belajar mengajar yang ada meskipun Iya, itu betul sekali. umum, tapi Dinda juga mencoba untuk mengarahkan Iya, mereka. dan gitu. kebetulan sama ada satu murid saya yang dia ternyata suka drumming gitu di sekolah, di rumahnya ibunya bilang kalau Akhirnya dia terkuak di suka. situ gitu. Iya, gitu. Jadi namanya Gilang, anak itu namanya Gilang. Kebetulan namanya Gilang. Kebetulan namanya Gilang, seperti Gilang Ramadan. Jadi ibu
Gilang tuh suka drumming Bu gitu. Oh iya pantesan. Pada saat saya suruh dia pukul-pukul meja tuh dia wah sangat sepertinya puas sekali gitu, dia enjoy dan lainnya juga akhirnya ngikutin gitu. Dari situ saya Nah Dinda, sekarang yang tadi adalah kita bicara tentang dunia mereka, bahwa dengan bermain itu akan tergali gitu ya, satu pendidikan yang bisa kita tanamkan di mereka. Nah sekarang Dinda sendiri gitu, Dinda asalnya adalah seorang musisi. Gitu ya. Kemudian kenapa Dinda, apa yang membuat Dinda juga tergerak akhirnya sekarang menjadi seorang pendidik? Ada cerita? Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh ruang dan waktu ya, saya jadi bisa sekolah. Saya meneruskan pendidikan saya mengambil sekolah keguruan yang kebetulan jurusannya jurusan pendidikan anak usia dini. Dari situ saya juga mendapat, bersamaan dengan itu saya mendapat kesempatan, ada yang menawarkan saya untuk mengajar gitu, yang kebetulan. Jadi saat ini Dinda sekolahnya belum selesai? Belum selesai. Justru di tengah-tengah saya lagi menimba ilmu ini, ada teman saya yang kebetulan dia sudah mengajar. Dia melihat saya, ya saya kan cerita juga ya gitu, saya musisi gitu, kami bercakap-cakap dan saya cerita kalau saya musisi. Terus dan saya juga suka didaulat sama dosen saya juga buat nyanyi di depan kelas. Jadi dia lihat, terus dia minta saya untuk kebetulan di tempatku ngajar perlu guru nih gitu. Yang mana Mbak Dinda kok saya lihat kayaknya orang yang tepat, karena Mbak Dinda akan menghandle anak usia 2-4 tahun yang mana mereka lagi seneng-senengnya nyanyi-nyanyi, banyak main, tapi kalau bisa masukin ada unsur musik di situ gitu, yang mana konon musik adalah bisa berstimulasi otak gitu. Segala macam ya. Nah Dinda, ada nggak cita-cita Dinda nanti Dinda akan membuat sebuah lembaga pendidikan sendiri, entah itu pendidikan untuk anak usia dini atau bahkan sekolah musik? Insya Allah untuk jangka panjang saya ada cita-cita seperti itu. Setelah saya sekolah, saya punya pengalaman mengajar juga gitu. Kedepannya saya pengen punya sekolah sendiri. Nah bicara soal pembagian waktu gitu ya, setiap hari Dinda mengajar ya? Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya kuliah. Oke. Senin sampai Jumat Dinda sekolah, Dinda mengajar, sementara Sabtu Minggu Dinda kuliah. Gitu. Sementara di sela-sela itu ada juga yang ingin meminta Dinda untuk membantu mereka bermusik gitu. Dinda bisa membagi waktunya. Jadi misalnya Dinda itu sebagai guru, sebagai mahasiswa juga, tapi sebagai seorang musisi dengan jadwal yang padat, bagaimana Dinda caranya membagi? Yang sampai saat ini yang sudah saya jalankan, alhamdulillah bisa terbagi dengan baik waktunya, karena tanpa ada yang dikorbankan. Iya, betul sekali. Kalaupun harus berkorban izin itu teratasi semua ya Dinda. Gitu. Dan saya kuliah itu kan saya aktivitasnya pagi ya, ya ngajar, ya kuliah pagi, dan kalau kerja musik kebanyakan malam, jadi tidak mengganggu. Dan sebagai konsekuensinya adalah paginya Dinda tidak boleh capek untuk absen mengajar anak-anak. Dan sebenarnya mendekatkan diri dengan anak-anak itu adalah hiburan sendiri ya. Betul sekali. Jadi buat saya tuh spirit ya gitu. Jadi saya insya Allah alhamdulillah tidak merasa kepayahan, karena buat saya begitu misalnya saya malam kerja, besok saya ketemu anak-anak seger lagi gitu. Seperti itu. Dinda kan tadi punya banyak kegiatannya, ada bermusik, ada bermain boneka, tapi Dinda juga punya kesempatan untuk sekolah gitu. Itu kan sebagai sesuatu yang harus Dinda syukuri gitu ya. Betul sekali. Nah, bagaimana Dinda menyikapi itu? Saya berusaha untuk memaintain kedua bakat yang sudah Allah berikan kepada saya itu dengan berlatih, kemudian dengan banyak memberikan terutama ya gitu. Ya di samping saya juga berusaha untuk tidak selalu komersil gitu ya gitu. Saya banyak memberi juga dengan apa yang saya punya gitu. Insya Allah saya bisa mempertahankan apa yang sudah saya punya. Gitu. Terima kasih ya Dinda sudah berbagi. Sahabat Zakat TV, menarik sekali kita ngobrol banyak dengan Dinda dan Bonti. Terima kasih banyak Bonti. Salim dulu. Tante Devi. Dinda nanti di akhir kasih sedikit
kenang-kenangan untuk para sahabat Zakat TV sebagai bentuk tanda terima kasih karena mereka sudah tidak nanti main dengan kongganya ya. Gitu. Terima kasih sahabat Zakat TV bersama kami di obrolan menarik di Suara Perempuan Muslimah, dan sampai berjumpa dalam episode mendatang bersama saya Devi Permanasari dengan tamu muslimah yang inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya main ini ya Mbak ya. Iya. Bentar. Ganti dulu ya.